Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini Ustazah akan menjelaskan penjelasan surat tentang surat Al-Bayyinah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, mari kita mengenal surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ini terdiri dari 8 ayat. Surat ini merupakan surat ke-98. Al-Bayyinah artinya bukti nyata. Surat ini diturunkan di Madinah. Nah, surat ini termasuk golongan surat Madaniyah karena surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Hukum bacaan tajwid mim sukun. Nah, pembacaan yang terdapat di surat Al-Bayyinah ini salah satunya yaitu izhar syafawi. Namun saya akan menjelaskan ketiga-tiganya di hukum bacaan tajwid yang mim sukun ini. Yang pertama, ini ada izhar syafawi. Izhar syafawi ini adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Nah, cara membacanya yaitu dengan jelas. Contoh di surat Al-Bayyinah ini hum inda, jadi hurufnya jelas dibaca. Lam yakun, hum syarru, hum khairu. Nah, mim sukunya jelas, huruf setelahnya pun juga jelas, maka disebut dengan bacaan izhar syafawi. Nah, hukum bacaan mim sukun selanjutnya yaitu idgham mimi. Ini adalah idgham mimi itu adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, bacanya dengung. Contoh khalakum min. Nah, di surat Al-Bayyinah ini nggak ada bacaan ini ya, tapi Ustazah akan menjelaskan hukum bacaannya sekaligus yaitu hukum bacaan mim sukun tadi. Nah, terus kemudian ikhfa syafawi. Ini adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, ini bacanya samar-samar. Contoh lahum bihim. Bacaan ikhfa hakiki. Nah, ini terdapat bacaan ikhfa hakiki di surat Al-Bayyinah ini terdapat pada ayat pertama, ayat ketiga, dan ayat ke-8. Dulu sudah pernah menjelaskan ikhfa itu adalah apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf 15. Huruf 15 itu ada ta, sa, jim, dal, dal, ro, dal, dal, za, sin, shin, sod, dot, tok, dok, fa, kof, kaf. Nah, ini pada ayat pertama itu ada nun sukun bertemu dengan fa. Pada ayat ketiga ada tanwin bertemu dengan kof. Pada ayat ke-8 ada nun sukun bertemu dengan dal. Ada tanwin bertemu dengan ta. Ada nun sukun bertemu dengan ta. Nah, itu. Kemudian ada bacaan idgham bi gunnah. Ini apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Nah, pada ayat kedua di surat Al-Bayyinah ini ada rasulum min. Nah, itu ada tanwin bertemu dengan mim. Nah, kemudian ada suhufam mutahharah. Itu ada tanwin, fathah tanwin bertemu dengan mim. Nah, keduanya ini dibaca dengan dengung. Nah, ini sudah akan menjelaskan hukum bacaan izhar dan idgham yang ada di surat Al-Bayyinah. Yang pertama ini ada bacaan izhar halki. Terdapat pada ayat pertama dan ayat ke-8. Ayat pertama itu min ahli. Nun sukun bertemu dengan alif. Kemudian ayat ke-8 ada nun sukun bertemu dengan ha. Nah, keduanya ini dibaca dengan secara jelas. Isi kandungan surat Al-Bayyinah. Pada ayat pertama itu ada penjelasan tentang orang Yahudi dan Nasrani atau ahlil kitab serta orang-orang musyrik yang tidak akan meninggalkan agama mereka sehingga datang bukti nyata. Kemudian pada ayat kedua, bukti nyata yang dimaksud ini adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian ayat ketiga ini, Al-Quran itu di dalamnya terdapat perkara-perkara yang lurus dan tidak ada kesesatan di dalamnya. Kemudian pada ayat keempat, menerangkan keadaan kaum kafir secara umum. Kemudian yang kelima, kaum kafir itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Pada ayat ke-6 ini menjelaskan tentang keadaan ahli kitab atau Yahudi dan orang-orang Yahudi dan Nasrani
Dan orang-orang musyrik mereka telah mengingkari kebenaran. Mereka akan berada dalam neraka jahanam. Kemudian pada ayat ke-7 mengabarkan keadaan orang-orang yang memiliki keimanan dalam hati mereka dan mengerjakan perbuatan yang baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ke-8 ayat terakhir ini menjelaskan tentang balasan yang akan diterima oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustadzah. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah kurang lebihnya sudah minta maaf. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.